Tapi sebelum mulai ibadah kita pada minggu hari ini, nggak ada lagi yang main-main. Silakan duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau memuji Tuhan, oke? Mari kita bernyanyi, saya bergirang. Adik-adik ya. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa ya. Tidak ada yang lagi yang main-main. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat hari ini Tuhan, kami masih diizinkan untuk boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan urapi kakak-kakak pelayan yang akan melayani adik-adik sekalian, pakai bibir lidah mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkati adik-adik sekalian, urapi hatinya Tuhan, agar firman yang ditaburkan boleh menjadi suri teladan bagi adik-adik kami di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang terus mendampingi adik-adik kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesabaran, sehingga Tuhan adik-adik kami ini semakin menjadi adik-adik yang baik, semakin menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa yang Bapak syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi. Itu lagunya apa ya saudara? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik masih ingat ya lagunya ya? Iya.
suasana ibadah secara online ya. Jadi ya kita doakan semoga kita bisa tetap dalam kondisi sehat, lalu kita bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja di waktu-waktu yang akan datang. Ya, jadi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya, jangan lagi ada yang membuka matanya lalu ngobrol berbicara, semuanya dalam posisi kita sedang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Pada pagi ini kami boleh kembali bersyukur bisa melaksanakan ibadah semalam. Di surga saat ini kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa memahami dan mengerti firman yang akan kami pelajari, yang akan sama-sama kami nikmati sebagai berita sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang akan membuat iman kami semakin teguh dan kami semakin mengenal siapakah Allah dan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di doa kami kepada-Mu kami bersyukur. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menolong kami membuka hati dan pikiran kami untuk juga nanti bukan hanya mengerti, tapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari hari dekat sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Ya, silakan dibuka dulu ya, Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Oke, sudah dapat ya. Jadi yang di rumah boleh mengikuti di dalam rumahnya masing-masing, boleh membaca. Ya, dari sini kakak akan membacakannya bagi kita semua. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memberikan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Sedangkan dengan yang ada tertulis tentang
dia, ya. Jadi sejauh inilah pembacaan firman Tuhan yang mendasari kita untuk bersama-sama mempelajari, memahami firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, adik-adik, cerita ini adalah cerita yang sangat spesial, ya, atau pengalaman yang sangat-sangat berharga, terutama bagi tiga orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Kenapa ini sangat spesial? Karena pada cerita ini mereka bertiga menyaksikan suatu peristiwa yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain atau orang-orang percaya yang lain. Karena dalam cerita ini mereka ketemu dengan bukan hanya Yesus, tapi juga ketemu dengan dua tokoh Alkitab yang sangat penting dan sangat disegani, dihargai oleh orang-orang Israel, yaitu ada Musa dan juga ada Elia. Oleh karena itu, pengalaman mereka untuk bisa berjumpa dengan Yesus, Musa dan juga Elia adalah pengalaman yang sangat-sangat indah sekali, ya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini bukan hanya bicara mereka bertemu dengan tiga orang, tapi ada mereka yang juga saksikan, yaitu bagaimana wujud Yesus, penampakan Yesus yang sangat berbeda dan mereka tidak pernah melihat itu sebelumnya. Itulah yang akan kita lihat, adik-adik, cerita terkait dengan hari ini. Singkat cerita, adik-adik, pada suatu hari diawali dengan bahwa Tuhan Yesus membawa tiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Alkitab tidak menjelaskan di mana gunung itu berada. Hanya dikatakan bahwa gunung itu gunung yang tinggi. Kita perhatikan itu di dalam ayat yang kedua. Adik-adik, siapakah di sini yang pernah naik ke tempat yang tinggi, entah itu bukit atau mungkin juga ke atas gunung? Ada adik-adik? Mungkin pernah datang ke suatu daerah yang daerah dataran tinggi. Biasanya kalau dataran tinggi itu gimana dengan udaranya, adik-adik? Hawanya dingin ya, sejuk ya, minimal sejuk ya. Kalau yang dia sangat tinggi biasanya sangat dingin sekali, ya. Jadi adik-adik yang punya pengalaman pernah ke daerah yang tinggi bisa membayangkan seperti apa situasi dan kondisi di daerah pegunungan itu, adik-adik, ya. Setelah mereka tiba di gunung, di atas gunung, maka kita melihat cerita selanjutnya bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang kedua. Seperti apa sih perubahan yang disaksikan oleh tiga orang murid itu? Kita lihat di dalam penjelasan ayatnya yang ketiga. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi kita lihat bahwa Yesus berubah di depan mata mereka. Seperti apa perubahannya? Memang Alkitab tidak jelaskan, tapi hanya dijelaskan berubah. Tetapi juga bukan hanya berubah, yang mereka lihat pada saat itu pakaian Tuhan Yesus itu sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Pakaian mengelantang itu maksudnya yang bisa membuat, ya, pakaian seperti yang, atau juga tidak pernah ada manusia pernah memakai pakaian seperti yang dikenakan oleh Yesus pada saat itu, pakaian yang berkilat-kilat. Jadi adik-adik bisa kita bayangkan, ya, kalau pakaian yang berkilat-kilat itu berarti pada waktu itu Yesus sangat terang sekali, ya, bercahaya, pakaiannya itu mengeluarkan cahaya, kira-kira begitu, ya. Ini kita bisa bayangkan kondisi yang dialami oleh mereka saat itu. Adik-adik, bagian ini bukan hanya membuat mereka terkejut, karena ada juga yang membuat mereka terkejut. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya Yesus. Tiba-tiba mereka juga melihat ada Elia dan Musa. Coba lihat di dalam ayat yang keempat. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Adik-adik,
Musa dan juga Elia ini adalah tokoh besar di dalam Alkitab. Mereka adalah tokoh yang sangat-sangat dikenal oleh orang Israel, ya. Musa kita tahu bahwa dia adalah tokoh penting di dalam kisah Perjanjian Lama secara khusus yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Kemudian pada akhirnya juga dalam perjalanannya menuju tanah yang dijanjikan, Musa mendapatkan hukum Taurat di Gunung Sinai. Itu yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat, ya. Jadi Musa ini tokoh yang sangat-sangat besar, disegani, dihormati oleh orang Israel. Lalu yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia juga adalah nabi yang kita kenal sangat fenomenal, yang sangat banyak kisahnya kita temukan ceritanya. Salah satu yang unik dari Elia adalah waktu Elia meninggal, waktu Elia naik ke surga, dia tanpa melalui kematian. Jadi kita melihat dalam bagian ini Elia naik, dan dibaca nanti dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama kitab Raja-Raja. Elia naik ke surga dijemput oleh kereta berkuda dan langsung naik ke surga. Nah, adik-adik, waktu itu Yesus sedang berbicara kepada dua tokoh yang penting tersebut, ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan reaksi para murid? Petrus tanya kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Mereka pikir mereka akan lama tinggal di sana. Jadi dibuatkan semacam tenda, ya. Di tenda itu semacam, tahu ya ya, kalau tenda ya tempat kita istirahat, tidur, ya, kalau di alam terbuka. Hati mereka sangat senang, mereka katakan betapa bahagianya kami berada di tempat ini, karena mereka berjumpa dengan Yesus dan dua tokoh yang sangat penting ini. Tapi walaupun bahagia, tapi sebenarnya mereka juga dalam kondisi ketakutan. Coba lihat ayat yang ke-6. Karena mereka sangat ketakutan, tapi ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan yang dalam artian bukan takut yang serem melihat hantu, bukan, ya. Tapi ketakutan yang bahagia, tapi juga ketakutan yang bertanya-tanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Itulah nanti mereka kita lihat mereka menimbulkan banyak pertanyaan di antara mereka. Perhatikan misalnya ayat yang ke-11. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia akan datang dahulu?" Jadi mereka menyimpan pertanyaan itu aja, ya, waktu melihat itu. Tapi mereka tidak berani langsung tanyakan. Waktu mereka sudah turun, mereka tanyakan itu kepada Tuhan Yesus, ya. Dan seterusnya nanti banyak pertanyaan. Nah, jadi kita juga melihat bahwa dalam peristiwa itu sebenarnya bukan hanya mencengang, tapi ada satu cerita yang pesan yang sangat kuat sekali, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Perhatikan, waktu mereka melihat itu, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka. Jadi waktu mereka lagi keheranan, ketakutan, tapi bahagia, tiba-tiba datang awan, mereka ditutupi oleh awan, dan mereka mendengar ada suara itu berkata demikian. Ayat yang ke-7, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa yang dimaksud dengan anak yang dikasihi? Itu menunjuk kepada Yesus. Suara siapa itu? Adik-adik, itu adalah suara Allah Bapa. Jadi katakan bahwa Allah Bapa mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Adik-adik, punya maksud apa kira-kira maknanya? Ini ingin mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan. Dengarkanlah dia, percayailah dia.
ikutilah dia, taatilah dia. Adik-adik, kalau kita perhatikan cerita ini sebenarnya menjelang Tuhan Yesus akan menuju penyaliban. Jadi kita tahu bahwa masa-masa menjelang Yesus disalibkan adalah masa-masa yang bagi para murid itu sesuatu yang membuat mereka terguncang. Ya, adik-adik, kita sadar bahwa mereka akan kehilangan sosok yang mereka sangat cintai, ya. Tapi juga sebenarnya masa-masa penyaliban itu adalah masa-masa mempersiapkan bagi Yesus dan juga para murid untuk melihat suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu kisah penyelamatan. Oleh karena itu, cerita ini sebenarnya ada semacam pendahuluan untuk menentukan para murid bahwa Yesus inilah juru selamat yang akan menebus dan membuat kita pada akhirnya bisa diselamatkan. Adik-adik, sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Paskah, tapi didahului dulu dengan hari Jumat Agung. Adik-adik, itu ingin menegaskan kepada kita bahwa hanya melalui Yesus kita diselamatkan, kita ditolong. Ini menegaskan bahwa dalam hidup kita tidak ada lain yang boleh kita sembah, yang boleh kita puji, yang boleh kita yakini selain kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin banyak orang percaya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal, bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan kesembuhan, lalu juga bisa memberikan rezeki. Adik-adik, itu semua adalah salah, ya. Karena roh itu yang mereka percaya itu adalah tidak punya kekuatan sebesar dan sehebat Tuhan Yesus. Tidak bisa dibandingkan. Kalau kita percaya kepada roh-roh jahat, percaya kepada pohon, batu, jimat-jimat, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada makhluk-makhluk dan benda-benda yang sebenarnya adalah bagian dari Allah yang diciptakan. Kita tidak boleh percaya kepada itu, kita harus percaya hanya kepada Tuhan. Ya, jadi kita kalau ada yang sakit, berdoa minta kesembuhan sama siapa? Berdoa sama Tuhan. Ya, bukan meminta pertolongan kepada dukun misalnya, atau kemudian adik-adik percaya ada jimat yang bisa menyembuhkan dan memulihkan. Hari ini kita diajak diingatkan supaya kita hanya percaya kepada Allah, kepada Yesus. Dengarkanlah Dia. Adik-adik, apa yang bisa dari mana kita mendengar Yesus itu berbicara? Tentu saja adalah melalui Alkitab. Seberapa sering adik-adik di antara kita yang mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan? Siapa yang rajin untuk membaca Alkitab? Yang senantiasa terus mendengarkan apa kata Tuhan? Berapa dari kita yang dalam satu minggu minimal membaca Alkitab 3 kali? Nah, ada ya? Siapa yang membaca Alkitab lebih dari 3 kali dalam satu minggu? Ada juga ya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Ada? Mudah-mudahan ada ya. Puji Tuhan kalau ada. Ya, jadi karena dari Alkitab itu kita bisa mengenal siapa Tuhan dan kita ingin mendengar Dia berbicara. Ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, kita diingatkan, kita disuruh untuk taat, kita disuruh untuk menjauhi dosa, dan melalui firman Tuhan kita banyak mendapatkan pesan-pesan. Nah, selain itu, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Dengan cara kita berdoa. Siapa di antara kita yang rajin berdoa? Selain doa makan, ada ya, mau sekolah berdoa, ya kan, ada ya, mau ujian berdoa, ya kan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita menyerahkan hidup kita sebagai orang yang
keterbatasan dan kita lemah. Nah, adik, kiranya melalui bagian cerita ini kita diingatkan ya bahwa mungkin di luar sana ya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang percaya tidak kepada Yesus. Tapi kita yang sudah percaya kepada Yesus, mantapkanlah hati kita. Bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin suatu saat Tuhan akan anugerahkan kepada mereka untuk bisa juga percaya. Tapi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, kiranya kita terus imani itu, kuatkan terus adik-adik iman pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan, jangan kita goyah oleh apapun juga. Mungkin banyak hal yang membuat kita bisa tidak percaya, bisa membuat kita tidak yakin akan kuasa Tuhan, tapi percaya bahwa kalau kita terus memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita tidak akan mudah untuk Allah. Percayalah adik-adik, terima Allah dia sebagai satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai satu-satunya Sang Penebus dosa kita yang sebentar lagi akan kita peringati dalam peristiwa Jumat Agung, kematiannya dan juga kebangkitan. Adik-adik dan kita semua dan kakak sudah ditebus dan diselamatkan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang bisa melakukan apapun di luar batas yang kita bisa pahami dan mengerti. Amin, adik-adik. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu Tuhan? Iya, percaya ya, dan tetaplah di dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Engkau saja sendiri. Dengarkanlah dengan Tuhan memberikan kepekaan kepada kami untuk bisa terus mendengar suara Tuhan, dan kiranya suara-suara lain yang ingin membuat kami tidak taat, kiranya dalam anugerah Tuhan kami memohon agar kami bisa tetap mendengar suara Tuhan dengan jelas melalui firman dan melalui doa. Terima kasih Tuhan, doa kami kepadamu, kami bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan iman kami agar kami tetap setia di dalam iman kami kepada Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Oh ya, adik-adik, ayat hafalannya adalah dalam ayat yang ke-7 ya. Maka datanglah awan memanggil mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi ayat hafalannya adalah Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Jadi ya, silakan dibaca dan dihafal. Minggu depan mungkin akan ditanyakan oleh kakak-kakak pelayan selanjutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, sudah mendengarkan firman Tuhan? Ceritanya tadi tentang apa ya adik-adik semua? Oh iya benar, adik-adik semua menyimak tadi ya cerita kita minggu hari ini tentang Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya Om ya, sudah menyelamatkan adik-adik semua, sudah menyelamatkan tante, sudah menyelamatkan Om, menyelamatkan kita semua. Jadi kita harus lebih lagi rajin, lebih lagi mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada adik-adik semua. Oke, kita mau bernyanyi, kita mau menutup ibadah kita. Lagunya itu Yesus itulah satu-satunya. Bisa semua ya? Oke.
juga untuk firman yang tadi kita dengar. Kiranya kita boleh semakin mengenal Tuhan, kita hanya percaya kepada Tuhan, dan kita akan semakin teguh imannya. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini anak-anak-Mu di Gereja PO boleh beribadah sekolah minggu. Sekalipun kami ini tidak bisa bertemu karena situasi COVID-19 yang masih tinggi, tapi ini tidak membuat kami pada akhirnya kehilangan sukacita untuk beribadah kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang memberitakan firman pada hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami percaya, yang kami yakini, yang kami ikuti. Ya Tuhan, kalau banyak orang yang kemudian tidak percaya kepada Yesus, tetapi kiranya Allah boleh mengarahkan kepada mereka satu saat untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kami juga telah percaya Engkau telah menjadi Tuhan dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Allah yang sungguh menolong kami untuk boleh terus taat kepada-Mu. Yang berdoa juga ya Tuhan, kiranya kami semua bisa dalam kondisi sehat, kami dalam kondisi tetap dijaga oleh Tuhan, dilindungi dari berbagai macam penyakit, termasuk juga COVID yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga tolong kami dalam perkembangan dan pertumbuhan kami, juga kami yang saat ini sedang studi, kami yang sekolah, kiranya Allah yang tolong untuk kami bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik. Terima kasih Allah untuk semuanya, kebaikan Tuhan, termasuk juga untuk keluarga, orang tua, dan juga bersyukur untuk Tuhan yang bisa terus menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami boleh menaikkan doa-doa kami, syafaat kami kepada Allah. Biarlah Engkau sendiri saja yang akan mengabulkan akan setiap permohonan kami. Kami boleh bersyukur bisa berdoa karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.